Selamat sore teman-teman, balik lagi sama kita Happy Weekend. Jadi hari ini sama kayak yang waktu Sumomatsu, tapi ini sore harinya. Kita hari ini juga dapat invitation di Trans Nusantara Hebat, tempat yang cukup ramai buat buat jalan-jalan, kumpul keluarga, makan, karena banyak banget tenan-tenan makanan. Tapi kita dapat satu invitation dari satu tenan. Itu namanya warung sop buntut ya. Nah jadi lokasinya ada di mana, dia di dalamnya gue kurang tahu juga. Gue belum kita cari, nanti kita cari tahu sambil kita lihat-lihat juga. Nusantara Hebat ini kan banyak banget menyediakan tenan-tenan makanan, mulai dari yang Nusantara sampai yang Western. Ada nggak ya? mostly Nusantara sih setahu gue. Makanya namanya Nusantara ya. Penasaran kayak apa review kita di warung sop buntut, bener? Ya, Trans Nusantara Hebat. Terus kita dengan sepong, where it is one of the case. Oke, kita udah masuk dan udah ketemu akhirnya tenannya. Ternyata dia ada yang cukup di depan, di arah depan sini. Jadi sebenarnya kalau turun di lobi tinggal lurus sebelah Tinggal kiri lurus, nggak jauh. ya. Dan deket sama warung nasi orang Sunda seberangnya. Sebelahnya ada bakso Malang. Jadi itu patokannya buat kalian cari tahu ini ada di mana lokasinya. Jadi first of all dia udah buka sebelumnya di Bintaro. Ya di Bintaro Di ke atas. Lotte. Oh di Lotte. Iya. Oh, oke. Jadi di Lotte Mart ya berarti ya. Iya kayaknya deh. Oke. Nah yang pasti ya menunya buntut semua. Bener-bener semua itu buntut. Gak ada yang Olahannya lain. pakai buntut, ada martabak juga dan itu kayak pakai daging buntut. Terus Iya. ada apa lagi Baru tadi? pertama kali denger sih Nasi martabak goreng. buntut. Terus ada sop buntut yang biasanya, ada sop Iya. buntut Betawi juga. Tadi Banyak ada apa ya, aja? jujur Ada ya. 7 menu ya kalau nggak salah. 7 menu. Oh my god, itu banyak banget. Atau nasi goreng buntut, mie goreng buntut. mie goreng buntut, nasi goreng kemangi buntut, nasi sop buntut rebus ala warbun, nasi buntut sambal cabai rawit, martabak buntut, sop buntut bakar, sop buntut Betawi. Jadi ada buntut bakar dan buntut Betawi juga. Obviously ini buntut semua gua rasa nggak akan habis juga. Nanti akan kita take away aja maybe. Tapi we'll see. Kalau misalnya ternyata sana kita mungkin bisa kita habisin. Seperti biasa. We Nah, never know. apa ini lagi di proses makanannya yang pasti. Habis ini kita mau record sedikit. So stay tuned.
Ya, woi. Udah datang semua makanannya. 7 menu. Ada buntut bakar, sop buntut Betawi. kuah Betawi, soto Betawi, terus ini yang Sop buntut. bening, terus ini yang mie goreng, Nasi terus goreng. nasi goreng, Kemangi. ini mie cabe. Yang cabai hijau, kok nggak salah cabai hijau, cabai rawit gitu. Sambal ya. Ya, ini ada Martabak. martabak sama ini ada kuah dari si Kuah yang bakar. Nah, Cuman aku yang minum kuahnya. tadi gue udah coba menunya. Dia cukup strong di lada ya, di pepper ya. Oh, Mungkin oke. itu tujuannya buat nyumputin si baunya, Iya. bau dagingnya. Nah, dan yang gua amazed adalah ini dia tuh, Iya, Gampang yang banget. bakar tuh tender banget ya. tender banget. Iya, gampang lepas dari tulangnya. You want some? Sepertinya tidak. No thanks. Saya aja yang makan. Nih, cheers. Uh, Gampang banget. Aku pas ngerekam tadi emang udah ngeliat, wih gampang banget, cepet lepas dari tulang. My God. Sebenarnya pakai garpu aja tuh bisa lepas dari tulang kalau yang bakar gitu. Benar-benar tender banget. Terus cukup melt in your mouth dari si dagingnya, dan tipikal buntutnya tuh banyak yang kecil-kecil, jadi kalian gampang makannya. Karena suasana di Rans ini kan pasti kan agak cukup fast and furious ya. Tuh. Nah kalau ini tuh karena dia tuh milih buntutnya tuh yang agak kecil-kecil, jadi kalian bisa nikmatin nimbalnya tuh gampang, nggak usah repot-repot harus pakai tangan apa ini. Tapi fine juga kalau kalian mau pakai tangan. Very good, enak, nggak terlalu manis, dagingnya lembut banget. Terus tidak pakai nasi, sama apa namanya, peppernya masih berasa ya, meskipun dia yang dibakar ya, bumbunya kayak cukup peppery juga ini. Oh. Enak banget. Kayaknya emang tipikal semua buntut di sini agak peppery kali ya. Betul, kayaknya benar untuk nyumputin dari bau si dagingnya. Nah ini dia, next. Soto Betawi, soto Betawi buntut. Si kuahnya dulu. Ya, cobain kuahnya nggak? Oh iya, kuahnya bisa. Sekarang aku ambil. Ya, kuahnya enak banget. Nggak terlalu rich, yang pasti. Mungkin karena dari buntut kan pasti kalau misalnya dia dikuahin gini lama-lama rich ya. Wow. Enak ya? Nih. Tipe soto Betawi yang manis ya. Ya, yes. Enak banget. Dia punya si dagingnya sama, buntutnya juga lembut. Tapi yang pasti teksturnya beda. Kalau yang bakar kan ada rasa char grilled-nya. Kalau ini dia rich dari si kuahnya juga. Iya, Terus iya. cukup nyerap. Jadi flavorful banget sih dagingnya. Iya. Agak sepah dan pastinya melt in your mouth juga. Very good. Kayaknya sih karena dia pakai buntut jadi makin berlemak, dan itu tuh kayak ngubah rasa si soto Betawinya tuh jadi kayak makin Rich. Iya, pasti. heeh. Nah, nextnya yang bening. Nih sih aku udah cobain yang bening sih. Yang bening hampir sama yang ini. Nasi. Nah ini dagingnya. Cheers. Cheers. Aku lebih suka yang bening sebenarnya. Kayak kuah soto nggak sih? Wah itu menikmati hingga ke tulang-tulangnya. Iya, harus. Itulah makanya oxtail itu harus kayak begitu emang. Nah, Dan kayaknya emang apa ya, dari cara Leon makan emang semua buntut di sini tuh pilihan banget ya. Pasti kayak lembut-lembut semua. Oh, Kelihatan iya. banget. nice. Iya. Jadi memang dia punya daging lembut sama obviously, tapi ini kayak pilihannya aja. Gue lebih ke arah berurat. Tapi kuahnya tuh memang lebih soothing, nggak pasti. Iya. Terus dia punya rasa asin pas, nggak perlu nambah garam lagi. Iya. Cukup pakai lemon, tadi pakai bukan jeruk lemon, pakai Jeruk peras, jeruk nipis. jeruk nipis ya. Nah, cukup pakai itu aja untuk apa namanya, nge-cut si Si ininya, lemak ya? lemaknya. Heeh. Dan ada rasa bawa apa, acidic. Enak banget. Nah, sekarang kita agak cepet-cepet ya sekarang. Ini kan banyak banget makanan nih. Oh iya, betul, agak hit and run. Ini yang mie goreng. Oh, boleh. Jadi yang boleh. mie goreng ini bukan pakai Indomie, kan ada Indomie buntut tapi enggak. Enggak, ini Jadi- Indomie kayak Indomie Jawa gitu. Kayak mie Jawa, gitu loh. Mie goreng Jawa, dan dia punya rasa cukup smoky dan enak banget sih Oh, ya? dari si mie gorengnya. Oh, wow. Oh, mungkin mau coba. Kamu dulu aja nggak apa, aku ambil nanti. Ya. Kalau buntutnya obviously dia kayaknya digoreng, yang digoreng gitu. Karena agak kulitnya agak crispy gitu. Iya, Mie gorengnya enak banget. Dia smoky kayak mie goreng pinggir jalan ya. Iya. Mie goreng abang-abang gitu. Enak banget ini. Sama buntut cukup cocok untuk dimakan. Biasanya kan pakai Indomie, tapi kalau ini pakai mie goreng pinggir jalan. Hebat juga sih, dia tuh kayak mie-nya
Maksudnya kayak ini semua fokusnya di menunya buntut pastinya, tapi dia nggak bikin mie-nya tuh kayak seadanya aja. Dia tetap fokus ke mie-nya gitu. Betul. Terus justru Hebatnya malah gitu. si buntutnya yang seadanya, yang cuman kayak salt Kalau and yang pepper mie- doang. Iya. Jadi kalau kalian makan sama mie, nggak too much. Iya. Oke lanjut. Nih. Oh ini. Cabe. Ini yang cabe ya kalau nggak salah. Jadi Iya. memang dia tuh mau mengedepankan rice bowl ya. Iya. Nggak kalian lihat? Karena ini emang lagi ada happy hour ya. Happy Kalau hour. kalian makan di jam Happy 12 weekday. sampai jam 3 sore itu harganya cuma 55.000 Happy buat weekday yang kan? rice bowl. Hah? Every weekday. Aku lupa lagi. Nah dia buntutnya pakai sambal, nggak tahu nih sambalnya cabai rawit kok nggak salah kata mbaknya tadi. Iya, gua tapi lupa. aku tadi cobain nggak terlalu pedes sih. Coba deh. Oh ya, Iya kan? Nah. Nggak terlalu pedes. nggak apa pedas. Iya. Apa sih? Cuman kayak ngasihin rasa aja Ada lah, aromanya. wangi. Tapi dia lebih garing ya. Dia punya sini ya. Iya, iya, lebih garing. Lebih garing dari yang lain. Kayak nah ini emang Kalau purpose-nya sama kayaknya yang untuk ini? pakai sambal. Itu lebih nggak segaring ini garing banget. Oke. Ikut. Lanjut. Kamu harus cobain ini sih, nasi gorengnya sih. Ini pedes banget. Sumpah, aku aja bilang ini pedes. Kamu harus cobain nasi gorengnya. Dan aku suka dia pakai ikan asin. Oh tuh. iya, pakai ikan teri. Pakai ikan teri, terus pakai daun kemangi, jadi wangi kemangi banget. Cobain. Makan aja. Oh, mau minta buntutnya dong. Dia kayaknya buntutnya udah yang nggak pakai tulang malah ya. Nah ini dia nih. Hop. Jadi buntutnya tuh dia boneless dan garing kecil-kecil. Ini aku bisa makan sih kalau yang kayak gini. Enak banget ya nasi gorengnya ya. Oh my god. Tapi pedes banget ya. Oh iya. Hmm, Ini lebih bawa pedas. pedes dia. Dan Ini enak Jadi- banget sih asli. kalau tadi rata-rata yang gue makan adalah yang melt in your mouth sampai yang di mie. Yang di sini lebih garing. Ini mulai lebih kayak ke arah Crunchy. dehydrated oxtail. Jadi enak banget teksturnya karena banget Iya. buat gua karena Akhirnya pedes saya juga. bisa makan. pedas juga nasi gorengnya. Iya. Nah, jadi good, enak banget ini. Dia punya si dagingnya nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut. Dia tengah-tengah, teksturnya enak banget. Oke, last. Martabak. Tadi aku udah cobain nih, ada yang setengah. Ambil. Oh ini. Dia pakai Ini- cuka juga ya, kayaknya ada cukanya itu. Oh iya, belum aku buka soalnya. Gak apa-apa, udah pakai gini aja. Ini dia. Tabak dia cukup heavy ya, kayak di bumbunya ini, bumbu Iya. kari kan? Bumbu kari sih. Cobain deh. Ini tuh pas aku cobain kayak perkedel tau. Oke. Kan? Oh, Kayak perkedel, martabak, tongol isinya perkedel, terus ada bumbu kari, ada daging sapinya, kayak gitu rasanya. immediately after kalian makan, pas kalian makan itu, dia ada rasa kayak si bumbunya tuh keluar. Terus tapi ada tekstur kayak mashed potato gitu bener. Iya. Baru dibarengin sama rasa si buntutnya. Enak ini buat snacking. Apa namanya, boleh banget, recommended banget buat snacking karena kita 4 ya tadi ya. Enak banget sih, nggak terlalu heavy. Terus ada rasa creamy dari potatonya. Kayaknya pakai potato sih. Potato itu. Very good. Oke, kita lanjut makan dulu. Makan. Not sure ini apakah akan habis atau tidak. Tapi for sure kalian bisa enjoy time lapse ya. Cheers everyone. Ya, jadi kita udah beres makan nasinya dan Iya. tidak habis. Kita bungkus. Tentu saja Biar- dua kantong gede. We are getting old. Tapi apa yang gue suka dari sini adalah dari si sop buntutnya terutama, sop buntut bening apalagi. Jadi
apa ya, dia punya obviously kalau soto Betawi memang kuah soto Betawi memang lebih rich, Iya. lebih flavorful, lebih kaya rasa. Terus ada creamy-nya juga kan dari soto Betawi. Iya. Tapi yang di sop beningnya ini itu tuh dia apa ya, kayak si kuah dan si buntutnya tuh kalian bisa bilang itu tuh nggak direbus bersamaan karena satu nggak terlalu berlemak. Oh Kedua, iya, iya, dia betul. punya si rasa clean, Iya. clean kaldu sapi. Bukan kaldu ini ya, tulang butut ya. Kalau tulang masih kan berlemak banget. Ini enggak, terus clean banget. Terus peppery banget. Jadi kalau Iya, kalian makan iya. tuh dia punya, kan kalian tahu buntut itu pasti kan berlemak banget ya meskipun Iya. nggak kelihatan. Tapi dia punya rasa tuh kagak ada bau sapinya, kagak ada lemak yang terlalu too much. Terus apa memang ada rasa si uratnya ya pasti, tapi dia punya rasa tuh mostly clean taste dari si buntutnya juga, apalagi dari kuahnya. Jadi jujur kalau kuahnya lagi panas banget sih itu enak banget pasti. Jadi gue bilang ini kalau buat gue main starnya adalah si supnya sih, enak banget supnya. Terus kalau yang soto Betawi jelas yang kayak gue bilang lebih rich, dia punya ininya apa, dia punya rasanya sama lebih flavorful lah yang pasti. Tapi memang dia punya apa namanya kuah akan lebih heavy karena kan kalau misalnya kelamaan kan dia akan kerender dan akhirnya kan akan lebih berminyak ya. Iya. Tapi enak juga dia punya si apa namanya, dia punya si kuah soto Betawi bukan yang dari awal udah berat, tapi iya. cuma cukup creamy, terus apa namanya flavorful, asin, sama peppery juga, tapi dia peppernya agak ketutup sama si atau santan atau pakai susu. Tapi dia nggak terlalu kelihatan banget notes-nya kecuali yang si sop tuh kelihatan banget, berasa banget. Betul. Kamu Apa? Oh aku cuma makan nasi goreng guys. oh iya. Aku cuma makan nasi goreng, tapi menurut aku tuh yang aku ngerasa keren dari si Warbun ini ya, walaupun si Warbun kan udah pasti kan warung buntut ya, sop buntut. Nah dia tuh nggak fokus di buntut doang, kayak makanan yang nasi goreng, terus mie goreng, dia bener-bener fokus juga di sana gitu loh. Jangan sampai fokusnya cuma di menu-menu yang buntutnya doang, terus yang lain seadanya aja, enggak. Nah tapi yang kalian bilang di awal tadi kayak mie-nya itu bisa nge-turn down si buntutnya, nah itu juga gimana? Sopnya. Sopnya. Enggak, bukan. Jadi kayak mie-nya itu lebih banyak rasa dibandingkan Iya. buntutnya. Buntutnya malah kayak seadanya gitu kan. Nah itu biar perfect balance gitu kan. Di nasi gorengnya juga tadi tuh sama. Nasi goreng itu bener-bener banyak banget rasa. Udah asin, pedes, wangi kemangi. Terus ada sih buntutnya yang dia itu tuh kayak digoreng kering gitu loh. Nah digoreng kering itu kayak cuman ya udah garing crunchy gitu. Tapi kayak ada rasa si tailnya, ada rasa si buntutnya. Tapi ya udah gitu. Nah itu udah enak banget sih menurut aku. Pedes juga jadi kayak enak. Ya, jadi kalau dari nasi goreng kemanginya itu memang dia punya si rasa taste-nya tuh cukup pedas. Wah, Dan aroma kemanginya kuat banget. kuat banget. Sama dia punya si buntutnya memang lebih banyak yang nggak pakai tulang. Jadi ada yang pakai tulangnya, kamu kasih gatu. Sudah Dia lebih keduga. banyak pakai daging aja. Cuman Iya. tulangnya juga tadi kecil banget. Dan dia tuh digoreng garing. Jadi Iya. apa namanya definitely lebih ke arah dehydrated meat gitu. Iya. Jadi enak banget kalau misalnya kalian campur makannya. Nah, terus sama yang mie goreng itu rasa mie gorengnya tuh cukup powerful dari rasa Iya. smoky-nya, dari manisnya, dari Kayak mie asin goreng gurihnya. Jawa gitu enak. Ya, tapi dia nggak basah ya pasti, tapi Iya, dia nggak kering. gimok. Heeh. Nah, terus tapi dia punya si buntut itu turns out ternyata not really flavorful. Dia lebih ke arah salt and pepper only rasanya. Jadi gua rasa kalau misalnya kalian makan campur sama mie-nya itu jadi nggak saling serang, jadi rasa tuh Iya. jadi balance gitu. Iya, Jadi nggak too much. very good untuk si mie-nya yang pasti Betul. mie goreng buntutnya. Terus tadi aku makan buntut bakar. Wah, Buntut tender bakarnya banget ya. Tender banget, betul. Terus dia punya si bumbu bakar ternyata kayaknya pakai sambal atau pakai something, karena tadi pas lagi makan kayak find out itu ternyata ini kayak ada rasa-rasa sambalnya gitu deh, bukan yang cuman bumbu kecap sama mentega doang, tapi ada rasa-rasa asap rasa-rasa sambalnya begitu. Makanya dia pedas. Jadi memang boleh gua akuin cukup jago ya untuk cover bau dari si bau dagingnya, terus bau dari apa namanya lemak-lemaknya, dari urat-uratnya itu pakai pepper, pakai spice. Iya. Jadinya safe banget buat kalian yang mau makan buntut tapi takut ada bau gitu. Iya, takutnya Pokoknya itu bau. safe banget gitu, dia punya si ini ya buntutnya.
Enak banget, tadi buntut bakarnya gue dapet bonus sumsum, cuman nggak Wow. record. Jadi ada satu tulang yang gede, ternyata dalamnya ada sumsum, itu enak banget. Asik. Tapi aku sukanya ketika kamu bilang dia tuh coatingnya pakai pepper itu berarti yang kayak dia justru nggak too much spice ya, Ah, nggak too much spice, jadi kayak basically spice. Ini sih, sorry, basically pepper sih, bukan ini spice ya, bukan yang aneh-aneh. iya, karena kalau terlalu yang banyak rempah kan bikin yang kayak terlalu over banget nih buat dimakan kayak gitu. Ya. Enggak kok, Bagus masih sih. hinnya masih manis pasti makan. Nah, kalau mau yang rempah-rempah tuh lebih ke martabak telurnya mereka. Martabak telurnya mereka tuh berasa banget bumbu Martabak karinya. buntut. Oh iya, martabak buntut. Itu berasa banget bumbu karinya. Terus kayak isinya tuh kayak perkedel, karena pakai kentang gitu loh. Pakai potato kayaknya, tapi Iya, nasional. Cuman bener yang Jessica bilang, apa kayak makan mashed potato ya. Perkedel ya. Kayak makan perkedel tapi luarnya martabak telur aja gitu. Itu kayak ada masakan India setahu aku yang kayak begitu juga. Iya, betul Mirip kayak betul. gitu. Iya, terus makannya pakai acar gitu. Enak sih, enak banget. Enak banget dia punya ininya simple terus tapi gurih juga, flavorful Iya. juga. Very good. Kalau kamu mau yang lebih enak lagi bisa dicampur sama cukanya itu pasti lebih enak sih, Iya. lebih tambah rasa sih. Tuh. Terus Terus ada ada si yang nasi terakhir sambal. itu nasi buntut sambal hijau apa sambal cabai rawit atau apa gitu, sorry Iya. kita lupa. Tapi dia obviously si buntutnya itu digoreng lebih lama kayak jadi lebih crispy si kulitnya, si luarnya, edge-nya. Iya. Terus dia ditaruhin sambal atasnya. Betul. Dan ternyata terus sambalnya nggak terlalu pedas, benar. Iya. Dia lebih ke arah aroma. Jadi dari si dagingnya hampir sama kayak yang lain, cuma beda dia lebih ada garing aja. Tapi nggak segaring yang nasi goreng Jessica. Iya. Jadi masih ada tekstur lembutnya, Iya. masih ada rasa apa namanya? Tender juga nggak sih dia? Tender juga, lebih karena Tender tender. juga ya. Karena edge-nya doang yang agak crispy di luarnya doang. Terus tapi si sambalnya itu kalau kata gua cukup necessary sih. Lagi-lagi ya, kalau misalnya tadi kan yang sop-sopan atau yang kayak yang bakar kan dia pakai pepper ya. Iya. Kalau yang di si Goreng-goreng gitu. goreng yang tadi yang rice bowl ya, yang menu andalan mereka itu, dia apa namanya ditutupnya pakai sambal hijau itu justru. Tapi Sambal memang rawit itu. sambal rawit. Tapi memang dari si dagingnya, dari si buntutnya, sebenarnya itu udah nggak bau. Tapi karena kan agak flavorless ya kalau Iya. begitu ya. Dia karena pakai sambal di atasnya jadi kayak, wah ini ada asinnya, ada aroma Iya. cabenya, which is very good kalau buat gua. Betul. Cuman sate itu tidak habis. Karena nasi itu sebenarnya ada, kita ada kembaliin 2 nasi ya. Iya, kita kembaliin 2 nasi. Dari sop sama sotonya kita kembaliin aja karena Iya. banyak banget. Tadi gua makan yang bakar aja gua nggak expect dia pakai nasi, ternyata pakai nasi. Iya. Karena pakai kuah juga kan. Betul. Ya, yang pasti buat gua juara banget untuk si sop beningnya itu, buntut beningnya itu enak banget. Jadi kayak apa lagi-lagi ya peppery banget. Terus kayak itu yang gua harapin dari kuahnya, nggak cuma sop buntut, sebenarnya kayak sop iga atau misalnya Iya. sop lain, itu yang gua harapin. Jadi kayak kita makan sup tuh bukan yang cuma rasa kaldu sapi doang, tapi ada kayak hint peppernya itu tuh enak banget jadinya. Dan pastinya nggak terlalu berlemak. Itu aja. Ya, dia tadi tempatnya kayak gue bilang ada di Rans Nusantara Hebat. Kalau dari lobby bisa langsung, ya bener ya. Langsung lurus aja, itu ada nih kayak gardu pertama ini nih, belakang aku nih. Langsung sebelah kiri tuh, Yang sebelum kayak gardu. Gapura Bali. Oh, Gapura, iya gardu nggak tuh? Nah, apa namanya posisi tepatnya yang gue bilang tadi ada di seberang warung nasi orang Sunda sama deket Bakso Malang. Minuman Mr. Beast gitu-gitu. Ya, jadi gampang banget sebenarnya kelihatan dan dia ada itunya, ada pemanggil nih. pakai Tadi, toa. pakai toa. Jadi kalian bisa langsung nggak kalau misalnya ke sini. Jadi oke banget. Kalian mau coba mau take away atau mau makan di sini atau mau apa namanya sambil makan yang lain boleh banget. Ini jadi menu yang kalian pilih salah satu rekomendasi di sini. Dan kalian harus pesan sopnya. Enggak, harus pesan nasi gorengnya. Nasi gorengnya kita ada Enak nasi banget gorengnya. itu. Nasi gorengnya juga enak benar pasti. Yes, jadi itu mungkin review kita Betul. di Warbun Sop Buntut. Buntut. Benar, Sop Buntut Warbun. Jadi di sini tempat di mana buntut itu gak cuma di sop, gak cuma dibakar, tapi ada bermacam-macam lagi. Ada rice ball, bahkan ada martabak yang gue cukup kaget ada Iya, martabak. kaget banget. Dan itu cukup unik banget buat gue. Iya. Buat nice banget. Yang Thank you. pasti juga Ah. buntutnya udah pilihan banget, berkualitas banget kan. Bisa lihat tadi Leo makannya enak banget. Yes, dan thank you pastinya buat Kak Siska Kak yang Siska. sudah mengundang kami. Buat Thank you. semua kru yang udah bertugas Cekatan dari banget. Sop Buntut Warbun pada hari ini, udah nyiapin cepet banget. Terus apa namanya, cukup membantu kita juga ini karena kan tadi menunya Betul. pas lihat Banyak banget ya. hampir sama ya dan banyak banget. Terus dia langsung kayak guide ini yang mana gitu. Terus thank you juga buat masnya tadi, mas chefnya. Wah, Seru banget lihat masaknya. Nah, dan pastinya
thank you juga buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini karena kita akan lebih banyak lagi upload video-video lainnya. Jangan lupa juga nyalakan bell icon supaya kalian dapat notifikasi pada saat kita upload video baru. Ya kata Negeri Serpong. Sign out. Thanks for watching. Bye bye.